Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di waktunya review buku dengan saya, Desi Nurul Fazar. Oke teman-teman, review buku kali ini saya akan membahas tentang novel karya Muchtar Lubis berjudul Senja di Jakarta, yang mana novel ini bercerita tentang sosial kultur dengan bahasa perbedaan kelas antara kehidupan pejabat dan wong cilik jarang sekali didapatkan, apalagi di era generasi Z saat ini, karena beberapa hal yang sering ditemui biasanya tentang percintaan, self-improvement, ataupun puisi-puisi. Mungkin karena faktor tatanan pemerintahan yang sudah mulai mapan daripada zaman dahulu. Adapun membaca novel ini serasa dibawa ke tahun 60-an, di mana perbedaan kelas antara si kaya dan si miskin cukup jauh gapnya. Walaupun ini masih ada, tapi perbedaan ini tidak terlalu terasa karena memang keadilan sosial sudah cukup merata dibandingkan saat itu. Novel ini cukup mewakili bagaimana wong cilik benar-benar tertindas dengan adanya slogan hukum runcing ke bawah tapi tumpul ke atas. Padahal tidak sedikit orang-orang beruang yang malah menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Beberapa menggunakannya untuk menumpuk kekayaan, beberapa digunakan untuk memuaskan nafsu badani, padahal wong cilik cukup melarat walau hanya sekadar untuk makan sesuap nasi. Muchtar pun menggambarkan bagaimana orang miskin dihimpit ekonomi, di sisi lain sedang dicoba dengan penyakit yang tak kunjung sembuh. Jeritan wong cilik itu pun digambarkan cukup detail sehingga seakan pembaca dibuat iba dengan keadaan yang menimpanya. Nah, adapun dalam novel ini terdapat poin tentang potret penguasa dan manusia beruang, yang mana isinya yaitu terdapat seseorang yang bernama Sugeng, seorang yang bekerja di Kementerian Perekonomian, seorang yang cukup bersih di lingkungan pemerintahan, akan tetapi gajinya tidak mencukupi untuk sekadar memiliki rumah atau bilik kecil untuk keluarga kecilnya. Alhasil, lingkungannya pun menghendaki dirinya untuk berbuat serong, penggelapan uang. Dari sana, Sugeng dapat kucuran dana yang bisa ia kantongi sendiri. Rumah baru pun terbeli sekaligus kendaraan pribadi. Di lain hal, ada manusia kaya lulusan pendidikan luar negeri, New York, bekerja di Kementerian Luar Negeri bernama Suryono, berperilaku serong terhadap ibu tirinya sendiri. Kepergian Raden Kaslan, ayah Suryono yang bekerja sebagai Direktur Kantor Dagang Bumi Ayu, anggota Dewan Partai Indonesia yang sering keluar kota, dimanfaatkan anaknya sendiri untuk bercumbu mesra dengan ibu tirinya sendiri. Ternyata tak cukup itu, Raden Kaslan sendiri pun yang merupakan anggota Dewan Partai Indonesia atau ayah Suryono mempunyai tempat hiburan tersendiri, yakni di tempat persundalan untuk sekadar melepas penat serta melepas hasrat hewaninya. Padahal Raden Kaslan termasuk orang yang sudah berumur, yaitu berumur 56 tahunan. Dengan adanya perbedaan kelas yang cukup jauh antara si miskin dan si kaya membuka mata pembaca untuk menilai kehidupan ini lebih luas dan lebih bijak. Wong cilik memang berpotensi untuk berbuat kesalahan karena memang himpitan ekonomi. Tapi orang kaya yang sudah tercukupi dari segi ekonomi pun masih saja rentan berbuat serong karena uang. Buku ini seakan mengajak untuk menjelajahi kehidupan orang kaya dan orang miskin dalam satu waktu. Akar permasalahan dari semua permasalahan yang membentuk buku ini hanya satu, yakni sikap rakus manusia. Sikap inilah yang membutakan hati nurani sehingga rasa kemanusiaan pun hilang dan menguap. Nah, jadi itulah review dari novel Senja di Jakarta karya dari Muchtar Lubis ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Nanti kita akan bahas buku-buku selanjutnya, tentunya hanya di waktunya review buku. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.